Selamat malam, selamat berjumpa kembali di 100 hari berdoa di malam yang ke-46 di bulan Mei tanggal 11 tahun 2020. Judul bahasan kita malam ini adalah The Love of Jesus, kasih Yesus. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang lagi kepada Tuhan setelah kami beraktivitas sepanjang hari ini, dan kami saat ini datang untuk mendengarkan firman-Mu di hari yang ke-46 dari 100 hari berdoa. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan sedikit pembahasan dari firman-Mu ini di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul malam 100 doa kita adalah kasih Yesus, the love of Jesus. Ayatnya diambil dari Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, kalau berbicara tentang kasih Allah, rasanya kita semua sudah merasakan kasih Allah. Tidak perlu kita tanyakan lagi, karena begitu besar kasih Allah ini kepada masing-masing kita. Bagi saya pribadi, luar biasa pengalaman-pengalaman yang sudah saya sampaikan juga, atau yang mungkin ada yang belum sempat saya ceritakan, tetapi setiap hari saya merasakan begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan saya. Di dalam ayat tadi digambarkan seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi seperti digambarkan kasih orang tua kepada anaknya. Saya bersyukur pada Tuhan, saya saat ini sudah menjadi orang tua. Dan sebagai orang tua, saya juga belajar untuk memberikan kasih saya kepada anak-anak saya. Dan sebagai orang tua, saya belajar untuk memberikan yang terbaik. Saya masih ingat pada waktu anak-anak saya dari bayi belajar, mulai belajar untuk duduk, mulai belajar berjalan. Apalagi kalau pada saat mulai berjalan, kita sebagai orang tua selalu meminta kepada mereka, ayo jalan, jalan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, berjalan. Dan kita sebagai orang tua tidak ingin ada sesuatu pun menghalangi mereka, jangan sampai mereka jatuh. Dan anak-anak ini selalu memperhatikan kepada kita. Matanya selalu berfokus kepada kita sebagai orang tua. Dan anak-anak ini tahu bahwa kita sebagai orang tua akan menghilangkan, menjauhkan segala rintangan. Demikian juga Bapa kita yang di surga. Bapa kita yang di surga tahu bagaimana mengasihi kita, umat-umatnya. Dan seperti layaknya anak-anak di rumah, anak-anak pun punya kesalahan. Anak saya yang pertama, Abigail, pernah punya kesalahan, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Anak saya yang kedua juga, Nathan. Saya ingat waktu itu saya habis potong rambut dia memperhatikan tukang potong rambutnya, bagaimana dia potong dengan gunting. Tiba-tiba sampai di rumah, tanpa sepengetahuan saya, dia sudah ambil gunting, dia sudah potong rambutnya, sudah gak karuan lagi. Dia katakan, saya pengen kayak tadi. Dalam hati saya ingin marah, tetapi sudah terjadi. Tapi itulah ya, belajar kita sebagai orang tua. Kemudian juga anak saya yang terakhir ini, yang si Becca, apalagi. Ada banyak hal yang kadang-kadang saya ingin marah, tapi ya, dia juga anak-anak. Ya, kita beli misalnya barang baru, dia gunting, atau ada sesuatu dia gunting.
Tapi kalau kita belajar sebagai bagian dari mengasihi di dalam proses menjadi orang tua ini, maka bagian dari mengasihi ini adalah disiplin. Karena saya percaya dengan sesuatu yang kita ajarkan kepada anak disiplin, maka itu boleh membentuk karakter dari anak-anak kita. Dan di dalam kehidupan kita, kadang kita merasakan juga disiplin dari Allah. Tapi itu adalah, kita percaya, adalah bagian dari kasih Allah kepada kita, umat-umatnya. Sementara kita harus tetap tinggal di dalam Yesus, sama seperti ayat tadi, ya. Seringkali kita merasakan apa Tuhan ini tidak mengasihi saya menghadapi pencobaan atau pergumulan seperti ini. Saya melihat pernah mendengar sebuah ilustrasi yang mengatakan sama dengan halnya orang tua. Kalau kita mau memandikan anak di bathtub, kita selalu mencoba bawa dengan sikut kita, kadang-kadang ya, sikut kita ingin mencoba bahwa air ini tidak akan terlalu panas buat anak ini. Kita harus pastikan anak kita akan selamat, tidak terganggu kesehatannya, atau tidak akan menjadi kepanasan pada saat dia dimandikan di bathtub itu. Demikian juga dengan Bapa di surga. Dia sudah tahu, kemarin kita sudah belajar bagaimana Allah sudah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Allah tahu sejauh mana kita mampu untuk menanggulangi itu. Allah sudah merasakan semuanya. Saudara-saudara, kasih Tuhan ini luar biasa. Saya bersyukur juga berkesempatan bersama dengan RYC waktu itu. Kita bernyanyi bersama-sama lagu, judulnya apa ya? Saya lupa judulnya, tetapi itu lagu diambil dari Roma 8 ayat 38 dan 39. Saya coba bacakan ya ayatnya. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lagu itu sangat bagus, dan lagu itu diambil dari ayat ini. Luar biasa, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang boleh memisahkan kita dari kasih Allah. Seringkali kita yang mau memisahkan dari Allah. Tetapi Allah tidak pernah mau meninggalkan kita. Allah mau kita selamat. Saudara, musim pandemik seperti ini, wabah seperti ini, hal yang sama pun menjadi jaminan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kasih Allah akan selalu menyertai kita. Di dalam kelemahan-kelemahan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudara, kalau kita memperhatikan dosa itu sangat mengerikan. Saat manusia sudah jatuh dalam dosa, sepertinya sudah tidak ada harapan. Tetapi kasih Tuhan itu begitu ajaib, melebihi dari segala keburukan kita, melebihi dari segala dosa-dosa yang lemah yang kita lakukan. Dan Yesus bersedia terpisah dari Allah agar kita dapat ditebus. Ia bersedia mati di kayu salib agar kita bisa hidup. Yesus mau mati agar kita bisa beroleh kesempatan yang kedua. Kalau di dalam, saya kira tidak ada kamus di dalam kamus manusia pengorbanan yang mengatasnamakan kasih yang seperti yang dilakukan oleh Yesus seperti itu. Saya tertarik membawakan sebuah cerita tentang George Matheson. George Matheson. Dia adalah seorang pemuda yang
sedang jatuh cinta. Kemudian bersama dengan gadis impiannya, dia memutuskan untuk segera menikah. Tetapi tiba-tiba tragedi menimpa. Tiba-tiba George diserang oleh penyakit kebutaan yang misterius. Tetapi walaupun George Matheson ini tidak bisa melihat, hatinya masih terus mencintai wanita tadi. Wanita yang dia akan jadikan menjadi istrinya. Sampai akhirnya terjadilah tragedi yang kedua. Tragedi kedua menyerang. Suatu pagi akhirnya Matheson mendengar ada langkah-langkah kaki dari wanita yang akan menjadi istrinya itu mulai mendekat kepada dia. Tetapi ketika tunangannya ini berbicara kepada dia, ternyata tunangan ini mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi pria yang buta. Dia memutuskan untuk tidak mau lagi melanjutkan hubungannya dengan George Matheson. Dan sementara langkah kakinya terdengar keluar dari rumahnya, keluar dari kehidupannya untuk selamanya, mata dari George Matheson yang tidak bisa melihat itu menangis, saudara. Menangis, sedih. Dan hanya itu yang dia bisa rasakan. Tadinya wanita yang mencintai dia, akhirnya dia memilih untuk tidak mau mempertahankan. Dan di dalam penderitaan batinnya itu, ia menuliskan sebuah lagu. Lagu yang ada di dalam lagu Sion kita. Lagu yang ada di himnal kita. Yang berjudul Oh Love That Will Not Let Me Go. Saudara bisa perhatikan liriknya, saya akan munculkan sekarang. Liriknya, Oh Love That Will Not Let Me Go. Saya akan coba translate dalam bahasa Indonesia. Oh kasih yang tidak akan melepaskan aku. Aku menyerahkan jiwaku yang lelah kepadamu. Aku menyerahkan kembali kehidupan yang aku pinjam, agar pada kedalaman lautanmu itu mengalir lebih banyak, lebih utuh. Saudara-saudara, teman, sahabat, atau bahkan anggota keluarga bisa jadi sedang tidak memperhatikan saudara-saudara saat ini. Tetapi tetaplah tinggal di dalam Yesus, karena Dia selalu ada bersamamu. Kasih Tuhan akan selalu menyertaimu. Karena Allah itu kasih. Dialah pencipta kasih. Dan tidak ada kasih yang lebih murni daripada kasih di dalam Yesus sendiri. Dan sebagaimana ayat tadi, sebagaimana Allah Bapa mengasihi Yesus, demikian juga Yesus akan mengasihi kita dengan kasih yang tidak ada bandingannya. Di dalam lembaran dari tulisan dari General Conference ini, ada sebuah kutipan yang diberikan dari tulisan Ellen White di dalam Letter 27 tahun 1890. Saya akan bacakan. Saya akan, jika diselamatkan di dalam kerajaan Allah, selalu mendalami akan rencana keselamatan. Semua orang kudus yang ditebus akan melihat dan menghargai, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, kasih Bapa dan Putra. Dan nyanyian pujian akan keluar dari lidah yang abadi. Dia mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Dengan tubuh yang dimuliakan, dengan kemampuan yang diperbesar, dengan hati yang dibuat murni, dengan bibir yang tidak tercemar, kita akan menyanyikan kekayaan kasih yang menebus. Saudara-saudara, kasih Yesus luar biasa. Kita tidak bisa membandingkan dengan apapun yang ada di atas dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah bergantung, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan selalu memberkati saudara-saudara sekalian. Ada laporan pujian di sini
di mana seperti kita ketahui, beberapa negara dan juga termasuk di Amerika ini sendiri sudah mulai membuka bisnis-bisnisnya ya. Walaupun mungkin baru soft opening, baru phase 2 dibilang, atau ada beberapa state yang sudah memang membuka, tetapi ini adalah satu langkah yang lebih maju untuk saat kita bisa kembali seperti normal. Kemudian angka COVID-19 dari angka tingkat kematian dan case-nya yang dari ramalan sebelumnya ini terlihat lebih rendah. Inilah satu laporan pujian yang bisa kita sampaikan. Ini adalah berkat dari doa-doa juga setiap umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Dan sebagai pokok-pokok doa, kita akan mendoakan berbagai proyek pembangunan seperti gereja dan sekolah di seluruh dunia. Kemudian berdoa untuk pengorbanan dan kesetiaan yang terus-menerus dari saudara-saudara sekalian di dalam persepuluhan dan persembahan. Kemudian juga kita berdoa untuk pulau-pulau di Saint Vincent dan juga di Grenadines yang menghadapi musim kemarau yang terburuk saat ini karena wabah ini. Dan kita doakan semoga hujan dan berkat Tuhan boleh menjadi bagian dari mereka di gereja-gereja yang ada di kepulauan tadi. Kemudian kita juga berdoa untuk setiap anggota yang sedang dilanda ketakutan. Saya percaya ada banyak anggota yang merasakan hal ini, yang terganggu jiwanya karena ketakutan dilanda oleh krisis dari COVID-19 ini. Juga kita berdoa agar kita boleh diberikan pemahaman ya untuk bisa membedakan antara kita mematuhi dari aturan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah dengan pelaksanaan ibadah yang palsu. Jadi seringkali kita tidak bisa membedakan apakah ini sebenarnya tujuannya untuk kesehatan atau ini sebenarnya hanya untuk ibadah yang palsu. Jadi doa-doa ini akan disampaikan, dan saat ini saya mengundang saudara-saudara semua, kalau Anda ada di rumah bersama dengan keluarga atau saudara-saudara, teman, dan semuanya boleh bergabung bersama-sama. Kalau Anda sendiri, Anda juga boleh berdoa, dan kita akan sama-sama berdoa. Saya berikan kesempatan sedikit waktu untuk saudara memberikan permohonan pribadi yang mungkin Anda tidak bisa sampaikan karena kita tidak bisa bertemu. Anda boleh sampaikan, dan saya akan melanjutkan nanti dengan doa bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang pada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu, untuk boleh diberikan waktu untuk mendalami firman Tuhan di tengah situasi COVID-19 ini, di tengah situasi pandemik yang ada di negara kami ini. Oh Tuhan, kami telah belajar bagaimana kasih Tuhan yang selalu menyertai umat-umat Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan. Sekali lagi janji ini diingatkan kepada kami, bahwa seperti Bapa yang telah mengasihi Yesus, demikian juga Yesus akan mengasihi kami, anak-anak Allah, selama kami tinggal di dalam Yesus. Tolong kami Bapa, agar kami boleh tetap setia, boleh kami tetap melihat
penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami membawakan pokok-pokok doa yang juga didoakan oleh semua umat-umat Tuhan yang sedang menjalankan 100 hari berdoa ini. Kami berdoa untuk berbagai proyek yang sedang dilakukan untuk pembangunan gereja atau sekolah yang ada di seluruh dunia ini. Kami bersyukur setiap umat Tuhan masih boleh setia, boleh tetap mengorbankan apa yang mereka bisa berikan untuk membantu pekerjaan Tuhan, baik itu melalui persembahan atau juga melalui mengembalikan perpuluhan. Biar Engkau boleh tetap memberkati umat-umat Tuhan ini, Bapa. Kami juga berdoa untuk pulau-pulau di daerah Saint Vincent dan juga di Grenadines yang menghadapi musim kemarau saat ini, musim kemarau yang terburuk. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan bantuan, Tuhan akan memberikan hujan, supaya mereka boleh tertolong dengan situasi ini, Bapa. Gereja-gereja yang di sana boleh merasa terberkati. Kami juga berdoa untuk anggota yang sedang dilanda krisis, dilanda ketakutan di masa krisis pandemik ini. Kami percaya situasi ini tidak semua bisa menerimanya, Tuhan. Dan banyak anggota yang merasa ketakutan menghadapi ini. Dan sama seperti pelajaran tadi, biarlah kasih Tuhan akan menyertai mereka. Iman mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh dengan tenang menghadapi situasi ini sampai ini semua berlalu. Tuhan, kami juga berdoa agar kami boleh diberikan kebijaksanaan dari surga, setiap umat-umat Tuhan, supaya kami boleh membedakan mana yang sebenarnya ini untuk kebutuhan kesehatan kami, larangan-larangan kami yang dilakukan kepada kami untuk kesehatan, atau kami untuk memaksakan untuk ibadah yang palsu. Oh Tuhan, biarlah kami diberikan kebijaksanaan dari surga untuk bisa membedakan dan diberikan pengertian dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjadi berkat, boleh tetap menjadi menolong orang lain di masa pandemik ini. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk umat-umat Tuhan di jemaat kami yang sedang sakit. Kami tetap selalu berdoa untuk Bapak Titioka yang dalam keadaan lemah, Tuhan. Karena sakitnya, Engkau boleh angkat sakitnya, Tuhan. Biarlah Engkau boleh berikan ketenangan pada dia dan datang dekat dengan dia. Berkati Ibu Yosina yang selalu menemani dia, Tuhan, sehingga dia juga diberikan kesabaran dan untuk boleh merawat Bapak Titioka. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang lain, Bapak Detamor Pusung yang juga sedang sakit, juga Bapak David Mudeng di Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Arian Rumambi, Bapak Aris, dan juga kami berdoa juga untuk David Mandolang yang yang saat ini juga sedang menjalani terapi. Oh Tuhan, kami juga teringat untuk orang-orang tua di gereja kami, orang-orang yang sudah lanjut usia di gereja kami, para senior citizen, yang kami tahu di sini, yang kami bisa sebutkan, nama bisa sebutkan Ibu Stin, Ibu Taniwell, Ibu Pagler, Ibu Eli Palar di Seattle, juga ibu-ibu yang lain, Ibu Yulin Walean, Ibu Bonur, dan juga mungkin nama-nama lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka semua di usia yang lanjut ini. Biar bersama dengan Tuhan selalu mereka boleh merasakan, boleh melewati hari-hari di usia mereka yang lanjut ini dengan penuh kesukaan. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Sumendap, bersama dengan Ibu Pendeta di dalam mengembalakan jemaat kami. Biarlah Engkau boleh berikan kepada dia kebijaksanaan, kesabaran, dan juga kebijaksanaan dari surga untuk menuntun kami sebagai umat-umat Tuhan di Riverside untuk selalu siap, lebih setia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa untuk setiap pimpinan di gereja, ketua-ketua, officers, bendahara, pimpinan-pimpinan departemen, dan semuanya biarlah Engkau boleh kuasai mereka dengan kebijaksanaan dari surga untuk boleh menjalankan gereja ini dengan tuntunan Tuhan saja, sehingga membawa semua kami, walaupun dalam keadaan terpisah, kami boleh tetap dekat satu sama lain melalui
eh, melalui acara-acara yang dibuat, dan semuanya itu boleh menguatkan iman percaya kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang menghadapi situasi ini, baik yang masih mempunyai pekerjaan ataupun yang mungkin eh, kehilangan pekerjaan. Kau berikan kecukupan kepada mereka semua, Bapa. Jangan tinggalkan masing-masing kami. Dan bagi mereka yang bekerja, berikan perlindungan selalu apapun yang sedang mereka lakukan, khususnya mereka yang bekerja di dalam sebagai tenaga medis. Tuhan, kami selalu bersyukur Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Kalau kami masing-masing mempunyai kelemahan dan kesalahan, Engkau adalah Allah yang begitu pengasih. Kami boleh mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami, dan kami mohon Engkau boleh mengampuni kami sehingga tidak terhalang semua berkat yang Engkau telah siapkan bagi kami. Malam ini pada saat kami ingin istirahat, biarlah Tuhan boleh menolong kami, memberikan istirahat yang cukup. Besok pagi kami boleh bangun kembali menjalani aktivitas kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu kepada setiap umat-Mu. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk terima kasih untuk boleh mengikuti acara malam ke-46 ini, dan kita akan bertemu lagi besok malam. Terima kasih. Selamat malam.